Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali di dalam perenungan di setiap hari Kamis. Dengan tema perenungan pada malam hari ini adalah panggilan pelayanan. Nah sahabat Kristus, firman Tuhan ada yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah sahabat Kristus, ayat ini banyak dipakai untuk mendorong agar jemaat ikut melayani Tuhan atau mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan full time. Tetapi tahukah kita bahwa ada banyak hal yang harus kita perhitungkan dan persiapkan sebelum kita melayankan panggilan yang amat mulia itu? Sebab jikalau tidak, maka panggilan tersebut tidak direspon dengan baik atau orang yang merespon tidak memiliki kualitas iman dan kecakapan yang baik. Nah ternyata tulus saja tidak cukup. Ternyata harus cakap, mau dan mampu itu harus berjalan seiring dan beriringan bersama. Nah sahabat Kristus, pelayanan itu bukan sebuah pilihan pekerjaan atau penambahan aktivitas. Pelayanan itu lebih daripada yang tadi kita bayangkan. Pelayanan itu panggilan Tuhan untuk pertama-tama mendewasakan iman kita yang dapat menuntun orang lain kepada iman. Jadi pelayanan itu lahir dari iman dan memimpin kepada iman. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Roma mengatakan, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah pertanyaannya sekarang, iman yang bagaimana? Ada 4 tahapan iman yang harus kita mengerti agar pelayanan kita benar-benar bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Pertama yaitu gracia. Iman yang menyadari dan mengakui bahwa semua yang saya terima ini termasuk dan terkhusus keselamatan adalah oleh karena kasih karunia atau anugerah Allah. Nah yang kedua, notisia. Oleh karena merasakan begitu besar anugerah Tuhan, maka saya tidak mau hidup biasa-biasa saja. Saya mau belajar lebih dalam lagi tentang anugerah Allah dan iman. Saya menempatkan iman saya pada sesuatu atau lebih tepatnya seseorang. Untuk percaya, saya harus tahu sesuatu tentang seseorang itu yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tahapan yang ketiga adalah asensia. Saya sampai pada kesepakatan atau pengakuan iman bahwa isi dari iman saya adalah benar. Iman yang berdasarkan pada firman yang benar. Dan yang keempat adalah experiensia. Pada tahap ini, saya benar-benar mengalami Tuhan dan firman. Saya melihat kebenaran konvensi iman dan firman itu nyata dalam hidup saya, sehingga saya punya dorongan yang sangat kuat, yaitu panggilan untuk mewartakan kebenaran iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Nah sahabat Kristus, jika panggilan pelayanan dan kelas pemuritan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan orang-orang yang betul-betul dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas. Baik untuk pelayanan di dalam gereja maupun pelayanan di luar gereja. Gereja menjadi partner Tuhan untuk memanggil dan melatih baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Wah, nah itulah pekerjaan kita yang sesungguhnya, yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita. Amin.